Oke, intermittent fasting atau puasa intermittent. Kayaknya di mana-mana lagi ngomongin ini ya. Mungkin Anda sendiri udah pernah coba. Atau paling nggak ada temen yang lagi jalanin. Tapi di balik trennya yang heboh ini, sebenarnya apa sih faktanya? Yuk kita kupas tuntas bareng-bareng. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Gimana kalau ternyata rahasia jadi lebih sehat itu bukan cuma soal apa yang kita makan, tapi justru kapan kita makannya? Inilah janji besar yang ditawarkan puasa intermiten. Kita lihat yuk lebih dalam lagi. Jadi, apa sih sebenarnya puasa intermittent atau IF ini? Gini deh, ini tuh bukan diet yang ribet ngitung kalori atau ngelarang makanan tertentu. Anggap aja ini sebuah pola atau jadwal makan. Jadi, fokusnya itu geser, bukan lagi ke apa yang dimakan, tapi lebih ke kapan boleh makan dan kapan harus berhenti. Kedengarannya simpel kan, tapi dampaknya katanya bisa luar biasa. Oke, jadi kenapa orang-orang pada heboh banget nyobain ini? Apa sih yang dijanjikan? Nah, sekarang kita bakal lihat potensi manfaatnya, yang tentunya didukung sama penelitian ya. Caranya ada beberapa, dan mungkin Anda udah familiar sama istilah-istilah ini. Yang paling populer itu metode 16/8. Artinya, 16 jam puasa, terus ada 8 jam jendela makan. Gampangnya, Anda cuma makan antara jam 12 siang sampai jam 8 malam misalnya. Terus ada juga diet 5-2. 5 hari makan seperti biasa, tapi di 2 hari yang nggak berurutan, asupan kalorinya dibatasi banget. Ada lagi yang lebih ekstrim, namanya eat stop eat. Ini puasa total 24 jam, dilakuin sekali atau 2 kali seminggu. Kuncinya pada akhirnya adalah nemuin mana yang paling cocok dan nyaman buat Anda. Nah, ini dia bagian yang bikin banyak orang tertarik. Manfaatnya itu nggak main-main. Mulai dari turun berat badan, terutama ngilangin lemak perut yang bahaya itu, sampai bantu kesehatan jantung. Tapi yang menurut saya paling keren, itu dampaknya ke gula darah. IF ini bisa bantu tubuh kita lebih responsif sama insulin, jadi risiko kena diabetes tipe 2 bisa turun. Bahkan, buat yang udah diabetes, ada data yang nunjukin IF bisa bantu nurunin kadar HbA1c. Itu loh penanda kontrol gula darah jangka panjang. Keren kan? Terus hasilnya gimana? Realistisnya seberapa sih? Kalau kita lihat data dari studi, rata-rata orang bisa turun berat badan sekitar 3-8%. Ini dalam rentang waktu beberapa minggu sampai beberapa bulan ya. Jadi ini bukan cuma omong kosong, hasilnya beneran ada dan bisa diukur. Tapi jangan seneng dulu. Tentu aja ini ada tantangannya. Banyak banget loh yang gagal di tengah jalan karena kejebak sama kesalahan-kesalahan umum atau percaya mitos yang salah kaprah. Yuk, sekarang kita cek realitanya. Ini dia nih, jebakan-jebakan Batman-nya. Pertama, dan ini paling sering kejadian, nganggap jendela makan itu sebagai izin buat makan junk food sepuasnya. Salah besar, kualitas makanan itu tetap raja. Terus soal porsi, ada yang kalap, makan kebanyakan, ada juga yang malah kurang makan sampai lemas. Kesalahan lain yang sering diremehin, kurang minum air pas puasa. Dan terakhir, begadang. Kurang tidur itu bisa bikin hormon lapar kita ngamuk dan semuanya jadi berantakan. Ada satu mitos yang kuat banget. Makin lama puasanya, makin bagus hasilnya. Nggak juga. Faktanya, kalau terlalu ekstrim, puasa malah bisa jadi bumerang. Tubuh bisa stres, hormon kortisol naik, dan keseimbangan hormon jadi kacau. Ironisnya, ini justru bisa bikin berat badan malah naik. Nah, ini mitos kedua yang paling bahaya. Pas jam makan, bebas makan apa aja. Wah, kalau gitu sih sama aja bohong. IF nggak bakal ada gunanya kalau jendela makan Anda diisi sama gorengan, makanan manis, dan olahan. Kuncinya tetap sama, kualitas makanan. Fokus ke makanan yang padat gizi, protein, serat, lemak sehat. Makanan-makanan inilah yang bikin kita kenyang lebih lama dan beneran ngasih manfaat kesehatan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang lagi panas-panasnya dibahas. Kontroversi dan risiko di balik IF. Belakangan ini ada beberapa berita yang cukup bikin deg-degan dan kita perlu paham konteksnya biar nggak salah informasi. Nah, ini dia headline yang bikin heboh. Ada sebuah studi pendahuluan yang bilang kalau orang yang ikut pola makan 16/8 punya risiko kematian akibat penyakit jantung 91% lebih tinggi. Wow, angkanya kedengeran serem banget kan? Tapi tunggu dulu, jangan panik. Kita harus lihat ini dengan kepala dingin. Pertama, studinya ini masih tahap awal banget, bahkan belum direview sama ilmuwan lain. Kedua, datanya itu cuma dari ingatan peserta. Kemarin makan apa aja ya, yang kita tahu sering banget gak akurat. Dan ini yang paling penting, studi ini cuma nemuin korelasi,
bukan sebab akibat. Artinya, belum tentu IF yang jadi penyebabnya. Bisa jadi ada faktor lain yang nggak dihitung. Selain kontroversi tadi, ada resiko-resiko lain yang emang perlu diwaspadai. Buat penderita diabetes, ada resiko gula darah anjlok atau hipoglikemia. Sebaliknya, kalau balas dendam pas buka puasa, gula darah bisa melonjak drastis. Efek samping kayak pusing, mood swing, lemes di awal-awal itu juga wajar. Dan ya, beberapa wanita juga ngelaporin siklus haidnya jadi sedikit terganggu. Oke, kita udah lihat sisi baiknya, sisi buruknya. Sekarang pertanyaan paling penting, apakah metode ini cocok buat Anda? Nah, jawabannya ini personal banget. Ada beberapa kelompok yang sebaiknya jangan coba-coba IF sama sekali. Ini jelas ya, ibu hamil, menyusui, atau yang lagi program hamil, anak-anak dan remaja juga jangan, penderita diabetes tipe 1, dan ini tolong digarisbawahi, siapapun yang punya riwayat gangguan makan. Buat kelompok ini, risikonya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Khusus untuk para wanita, ada catatan tambahan nih. Sistem hormon kita itu cenderung lebih sensitif sama sinyal lapar dari puasa. Jadi, kadang pendekatan yang lebih santai itu lebih baik. Mungkin mulai dari puasa 14 jam dulu, bukan langsung 16 jam. Coba lihat dulu gimana reaksi tubuh, jangan dipaksa. Dan ini aturan emasnya, berlaku buat semua. Kalau Anda punya kondisi medis tertentu, kayak diabetes tipe 2, darah rendah, GERD, atau lagi minum obat resep, hukumnya wajib ngobrol dulu sama dokter. Jangan pernah memulai perubahan pola makan drastis tanpa lampu hijau dari profesional kesehatan. Jadi setelah kita bahas pro, kontra, mitos, dan fakta, apa nih kesimpulan yang bisa kita ambil? Intinya begini, anggap puasa intermiten itu sebagai sebuah alat di dalam kotak perkakas kesehatan Anda. Dia bisa sangat ampuh, tapi dia bukan tongkat sihir. Keberhasilannya itu 100% bergantung pada 3 hal, kualitas makanan Anda, kondisi tubuh Anda, dan yang paling penting, apakah cara ini bisa Anda jalani terus-menerus tanpa merasa menderita. Jadi, pada akhirnya pertanyaannya jadi jauh lebih dalam kan? Bukan lagi cuma soal kapan Anda makan, tapi juga apa isi piring Anda. Dan yang terpenting, siapa diri Anda dengan kondisi tubuh dan gaya hidup Anda yang unik. Nah, strategi kesehatan yang paling jitu adalah yang bisa menjawab ketiga pertanyaan itu, bukan cuma satu.